Halo jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online MDC Samarinda. Senang sekali bisa menyambut Anda semua, terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi, kita akan memasuki sesi pujian dan penyembahan. Karena itu, persiapkan diri Anda memasuki ibadah hari ini. Selamat menikmati ibadah. Dimanapun saudara berada saat ini, percayalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama kita bawa pujian syukur kita kepada Dia. Karena Dia yang layak menerima pujian dan hormat kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Engkaulah Raja di dalam hidup kami Tuhan. Kau berjaya untuk selama-lamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku dan kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
Shalom Bapak Ibu. Kita bersama-sama bertemu walaupun lewat virtual tapi tidak menghilangkan tentang kebesaran Tuhan yang sanggup menjamah setiap kita. Saya ingin membagikan satu bagian dalam kondisi hari-hari seperti ini, sementara orang yang disibukkan ada berita-berita tentang corona dan mungkin bahkan sudah sampai kita ini bosen kalau bahasa Jawanya mblenek dengan berita-berita itu dan kita hanya fokus tentang masalah seputar akibat-akibat yang dihasilkan dari pandemi ini sampai banyak orang melupakan ada bagian yang penting juga, yaitu tentang masalah spiritual legacy. Ini yang saya mau sharingkan. Dengan beberapa angka kematian, bahkan di Surabaya pun juga ada jemaat yang meninggal. Seringkali kematian itu membuat saya pribadi berpikir banyak tentang apa yang sudah saya tinggalkan, apa yang akan dikenang oleh orang. Dan kadang-kadang ada orang yang tidak berpikir panjang, yang penting hanya hidup dan selesai dan cuma mikir mati cuma begitu saja. Sementara apa yang saya sharingkan pada saat ini tentang spiritual legacy. Saya akan ceritakan ada satu tokoh ini bukan tokoh ya, penyanyi legendaris yang sangat terkenal di eranya pada masa itu. Kalau seumuran saya pasti kenal, kalau mungkin di bawah-bawah saya pernah dengar. Namanya John Lennon. Nah, John Lennon ini sampai mempengaruhi masa pada waktu itu kondisinya sampai dia terkenal dengan musik-musiknya. Satu kali dia meninggal dan dia punya anak. Anaknya namanya Julian Lennon. Nah, Julian Lennon satu kali diwawancarai oleh majalah Times. Menarik sekali karena Julian Lennon ini pada waktu ayahnya meninggal, dia mewarisi warisan jasmani yang luar biasa. Ada 550 juta US, itu gede banget, banyak sekali. Bahkan sampai saat ini pun juga besar. Kalau nggak percaya coba beliin kerupuk ya, pasti satu rumah kita penuh. Besar sekali, bukan hanya sekedar diwarisi uang, tapi juga dia diwarisi royalti 2 album yang sangat terkenal. Lagu Imagine, nah lagu itu pasti Bapak Ibu yang seumuran saya pasti tahu ya, lagu Imagine dan lagu Love and Peace. Sampai satu kali majalah Times tuh mewawancarai Julian Lennon karena kepingin tahu, kepingin mengorek banyak. Dan satu pertanyaannya ditanyakan begini, apakah ayahmu adalah bapak yang baik? Pertanyaannya sederhana, bagi kita yang menebak-nebak mungkin jawabannya, wah bapakku baik. Kenapa? Saya diwarisi harta benda yang luar biasa banyak. Saya nggak diwarisi hutang. Ada banyak orang meninggal, saya pun pada waktu meninggal orang tua saya tidak diwarisi harta benda. Tapi kami harus membayari banyak hutang-hutang ditinggalkan. Ada orang tua yang tidak berpikir panjang. Sehingga anak-anaknya harus menanggung banyak hal. Bapak Ibu mungkin Julian Lennon akan jawab, wah bapakku baik. Saya diwarisi uang yang sangat banyak. Tetapi jawabannya ini mengejutkan sekali. Pada waktu ditanya oleh majalah Times, apakah bapakmu seorang ayah yang baik? Jawaban Julian Lennon berkata begini, satu-satunya yang diajarkan dan diwariskan ayah kepada saya adalah bagaimana caranya tidak menjadi seorang ayah yang baik. Saya ulang ya, pada waktu ditanya bapakmu baik enggak? Julian Lennon jawabnya begini, satu-satunya nih yang diwariskan ayah saya adalah bagaimana caranya menjadi bapak yang tidak baik. Dia berkata begini, menurut saya ayah saya adalah orang munafik. Waduh Pak Ibu, orang kaget dengan jawaban ini karena berpikirnya pastilah jawabannya akan berkata bapakku baik. Ternyata bagi Julian Lennon dia berkata bapakku munafik. Dia nyanyi bercerita tentang love and peace. Imagine, bayangkan dunia nggak ada perang, bayangkan semua damai, bayangkan semua penuh dengan cinta. Tetapi yang ada di rumah adalah bukan cinta, tetapi sesuatu yang berkebalikan. Sebabnya Julian Lennon berkata, bapakku bapak yang munafik. Nah, kisah ini juga mengingatkan saya beberapa puluh tahun yang lalu, puluhan tahun tidak, tapi beberapa puluh tahun. Dalam arti begini, satu kali saya waktu itu anak saya yang pertama masih kecil, masih TKA kalau nggak salah. Anak yang gede itu Ariel. Saya masih ingat. Dan saya pada waktu itu memegang posisi di Komisi Majelis Pusat.
Dan biasa dari sejak kecil sering saya pergi dipanggil, nanti kalau dari MP manggil saya, rapat nih belum pelayan dan lain sebagainya. Satu kali saya dipanggil untuk rapat ke Bandung. Saya masih ingat peristiwa itu. Sepertinya peristiwa itu baru terjadi kemarin. Anak saya tanya begini, Mami mau kemana? Terus saya jawab dengan bangganya, Rel, Mami mau pergi ke Bandung. Ngapain, Mam? Ya, Mami dipanggil oleh gereja. Jawaban berikutnya itu mengubah semua pemikiran saya. Dia bilang begini, aku benci gereja. Waduh, kaget Pak Ibu. Saya tidak kemudian mukul anak ini, saya enggak maki-maki. Kamu ya, Mami mau melayani Tuhan, berceri lelah. Enggak. Itu seperti tamparan yang menampar saya dan itu saya bersyukur. Karena mengubah kembali prioritas hidup saya. Dia bilang begini, aku benci gereja. Dan itu membuat saya berpikir, lah untuk apa ya? Saya mungkin bisa jadi dikenal di banyak tempat. Tapi untuk apa kalau ternyata keluarga kami, anak-anak, menjadi anak-anak yang membenci Tuhan, membenci gereja. Betapa banyak anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sepertinya rajin aktif pelayanan tetapi tidak menjadi contoh yang baik di keluarga. Anak-anak pun berkata munafik itu hanya permainan sandiwara di mimbar atau di panggung saja. Dan itu membuat saya harus berpikir ulang. Saya berpikir begini, jangan-jangan saya memanjat tembok yang salah nih. Saya sudah memanjat tinggi ternyata bayar harganya tidak worth it, gak sebanding. Dan sempat saat itu saya bilang sama suami saya, karena dia otoritas dalam keluarga, saya bilang sekali kalau saya diizinkan. Saya tahu persis panggilan saya sebagai hamba Tuhan, sepenuh waktu saya tinggalkan pekerjaan, saya melayani. Saya tidak sedang mengingkari panggilan, tetapi kalau anak-anak hilang karena saya sibuk pelayanan, kayaknya saya perlu resign. Tapi saya bersyukur punya suami yang baik, dia bilang bukan itu jawabannya. Ya udah kalau tidak resign saya part-time saja. Saya masuk pun toh saya part-time saya bisa mengerjakan seperti orang full-time. Suami saya bilang begini, tidak juga begitu jawabannya. Lalu bagaimana? Karena anak-anak akan terhilang. Suami saya mengajak berdoa dan berkata, kalau anak-anak itu blessing dari Tuhan, berkat, ya kita balik bertanya pada Tuhan yang memberikan. Kita minta hikmatnya, gimana caranya membesarkan anak bersamaan dengan tarikan pelayanan dan tarikan tanggung jawab di gereja yang sangat banyak. Disitulah saya mensyukuri punya suami yang cinta Tuhan dan kami berdoa dan memang pada masa-masa anak-anak masih kecil capeknya luar biasa, double-double. Jadi saya harus ngajar anak-anak firman Tuhan. Saya ajari dari sejak kecil saya bacain Alkitab. Saya seperti main drama di depannya. Saya harus menunjukkan tidak hanya berkata baca Alkitab sementara saya nggak baca Alkitab. Doa tapi saya nggak berdoa. Saya ingin anak-anak melihat apa itu mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Dan bersyukur masa-masa yang melelahkan di masa-masa saya ketika anak-anak masih kecil terbayar saat ini. Dalam artian mungkin saya melihatnya belum sepenuhnya tapi sudah melihat buahnya. Taburan-taburan. Saya suka bilang begini. Anak-anakku seperti saya seperti seorang petani sedang melihat padi yang bertumbuh dan siap panen. Tidak saya sesali kelelahan yang saya lakukan di masa-masa anak-anak masih kecil. Sebiasanya kalau pulang ke sekolah saya capek kepin pulang. Tapi karena kepingin membuat sebuah keseimbangan. Saya ajak anak-anak dengan suami juga kami pergi bersama-sama ke mall. Tidak beli apa-apa tapi supaya dia nikmati. Dia main permainan begitu sambil lihat sambil kelelahan pulang pun di rumah. Sangat lelah tetapi terbayar. Itu yang saya ingin sharingkan Bapak Ibu. Jangan sampai seperti kata Julian Lennon pada waktu berkata bapakku munafik. Satu-satunya yang diajarkan adalah gimana sih caranya tidak menjadi seorang bapak yang baik. Nah Bapak Ibu balik lagi ke sini tentang spiritual legacy. Tentang warisan rohani. Karena Bapak Ibu dengan saya pasti meninggal. Kapanpun tinggal tunggu waktu kok. Tidak harus karena corona, enggak harus. Kita semua pasti meninggal. Tapi pertanyaannya adalah legacy apa? Warisan apa? Nah warisan bukan masalah harta. Sekali lagi bukan masalah harta. Saya lebih ingin mengajak Bapak Ibu melihat bukan warisan harta jasmani tetapi spiritual legacy, warisan rohani, harta rohani yang dimana ini jauh lebih penting. Ada satu bagian di Alkitab
ketika melihat hal ini kita langsung bisa melihat bagaimana warisan rohani diwariskan. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu, dalam sebuah organisasi, institusi atau keluarga, biasanya kita akan melihat generasi ketiganya. Kalau kita gagal memberikan warisan rohani, memberikan hal-hal yang kita bangun jadi dasar pondasi, biasanya gagal. Contoh, biasanya karena kita dulu misal saya dibesarkan keluarga misal dengan susah payah, banyak pergumulan, banyak penderitaan. Kecenderungannya ketika punya anak, kecenderungannya kita nggak ingin anak-anak kita menderita seperti kita. Jadi apapun yang diminta kita berupaya untuk memenuhinya. Kita bilang aduh jangan sampai kayak saya menderita apa deh yang dia inginkan. Padahal itu pun tidak mendidik. Banyak anak-anak jadi rusak gara-gara orang tua berpikir supaya anakku nggak menderita. Saya punya teman sampai hari ini sudah terlanjur nggak bisa dirubah lagi. Anaknya udah hampir umur 40. Tapi tingkah kelakuannya aduh menyesakkan hati. Orang tuanya tanya ini kayak apa ya, apa kutuk ya. Saya bilang kita jangan nyalahkan kutuk. Kutuk sudah dipatahkan pada waktu kita percaya pada Kristus Yesus. Tetapi pola asuhnya itu yang perlu dievaluasi. Toh sekarang anaknya udah gede. Dibilang terlambat dan butuh mujizat Tuhan. Karena anaknya dari kecil dimanja apa saja semua dihargai dengan uang. Sehingga sampai umur hampir 40. Kalau habis uang mamanya diminta harus sekian M. Aduh bahasanya M. Kalau kita kan ember ya. Ini M miliar beneran. Nah Bapak Ibu ada satu kisah di Alkitab. Dari ngelihat generasi ketiga ini. Berarti generasi ke-1, 2-nya udah bagus ya meletakkan fondasi. Organisasi gereja juga. Biasanya foundernya memiliki visi luar biasa. Generasi kedua masih bisa menghidupi. Kalau gagal untuk melewatkan atau gagal untuk meneruskan kepada generasi ketiga. Value-value yang dimiliki oleh generasi pertama. Generasi ketiga tidak pernah mengerti value-value itu. Bisa jadi sebuah organisasi akan ambruk pada waktu generasi ketiga. Saya akan bacakan dari satu bagian 2 Timotius pasal pertama ayat ke-5 dikatakan begini. Sebab, ini tulisan Rasul Paulus, dia berkata pada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Ini luar biasa, 3 generasi. Ini Paulus bicara pada Timotius. Timotius, aku lihat ya. Iman ini pertama-tama aku lihat di nenekmu. Lois. Turun ke mamamu, Eunike. Dan aku percaya iman yang dimiliki oleh nenekmu dan juga oleh mamamu. Itu juga kamu miliki. Kalau kita tahu tentang bagaimana Timotius dibesarkan, ini keluarga yang tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Alkitab mengatakan sampai 1 kali Timotius disuruh disunat. Karena papanya ini orang Yunani, unbelievers. Tidak takut akan Allah. Mungkin bisa jadi yang mendengar firman Tuhan saat ini, yang sedang ibadah saat ini, mungkin berkata, wah sudah telat, anak-anak saya udah gede, udah terlanjur. Bisa jadi Bapak dan Ibu, tapi kita masih punya kemungkinan melihat cucu-cucu kita. Lois ini takut Tuhan. Dan dia turunkan imannya kepada anaknya yaitu Eunike. Dan itu juga turun pada cucunya. Kadang-kadang orang tuanya disiplin, tapi kemudian ketika dititipkan ke emak engkongnya, kakek neneknya, dimanja-manja ya nggak salah. Tapi kadang-kadang bisa merusak sebuah tatanan yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Tapi ini menarik sekali, saya senang sekali baca kisah ini. Karena Timotius ini tidak lahir dari keluarga yang perfect, tidak ideal. Jangan bilang keluargaku nggak ideal, 1 nggak dalam Tuhan. Toh juga 2 orang dalam Tuhan pun juga belum tentu mewariskan hal yang rohani. Tetapi kita melihat bagian ini bagaimana Timotius diajar oleh bukan hanya mamanya tapi juga oleh neneknya. Bapak dan Ibu, kehidupan yang paling penting itu sebenarnya pondasi. Nah hari-hari ini kan pondasinya sebenarnya digoncang.
Pondasi-pondasi keyakinan, pondasi iman kita semua kayak digoncang. Dulu mungkin kita pondasinya kepada kita berkeyakinan, wah gak mungkin lah pekerjaanku ini goyang, gak mungkin. Dan ternyata goyang. Gak mungkin lah uangku masih bisa habis sampai 7-8 keturunan. Semua sedang digoyang. Pondasi itu penting sekali. Sampai kita menemukan esensi yang terpenting. Dalam hidup ini apa yang terpenting? Apakah kita bergantung pada yang secondary atau justru kita ngelihat mana yang primer? Demikian juga dalam bangunan hidup kita juga perlu pondasi itu penting. Bapak dan Ibu, selama saat ini mungkin kita hanya memikirkan tentang gimana harus bisa survive dalam kondisi saat ini. Penting. Bagaimana kita tetap bisa hidup, bisa makan dan lain sebagainya. Penting. Tetapi juga jangan melupakan kita terlalu fokus untuk bagaimana menambah penghasilan, untuk survive dalam kondisi saat ini. Kita melupakan yang terpenting. Memberikan sebuah warisan rohani kepada anak-anak kita ataupun kepada cucu kita. Sehingga pada waktu kita melihat bagian ini, pada waktu Paulus berkata, aku lihat nih imanmu pertama-tama ada di nenekmu, tapi juga di mamamu, yang aku yakin juga ada dalam diri kamu. Nah karena pondasinya benar, nah hidup seseorang itu akan nampak pada waktu dia sukses ataupun waktu di bawah. Kalau orang bilang begini, kesukaran akan menunjukkan siapa dia. Namun juga saya berkata, kesuksesan akan menunjukkan siapa dia. Posisi, jabatan juga akan menunjukkan apa yang di dalam dirinya. Bukan hanya kesulitan. Kesengsaraan, penderitaan tidak untuk menghancurkan kita. Tetapi untuk mengekspos apa yang ada dalam diri kita. Kesuksesan, posisi, jabatan, nama besar. Itu juga akan mengekspos apa yang dalam diri kita. Mungkin pada waktu kita nggak punya posisi, kita begitu rendah hatinya. Tapi pada waktu punya posisi, akan terekspos siapa diri kita sebenarnya. Nah bagian ini juga begitu. Timotius dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu nampak pada waktu dia mengalami tantangan. Karena jaya-jaya sebagai seorang gembala muda. Bapak Ibu, Timotius ini memang typically seorang pemuda yang sebenarnya inferior. Minder, sangat minder. Saya kurang tahu apakah karena pola asuh, karena punya latar belakang keluarga seperti itu, tetapi minder. Kok tahu minder? Kelihatan dari surat-surat Rasul Paulus. Beda tulisan Rasul Paulus kepada Titus. Kalau ke Titus langsung to the point. Rasul Paulus membicarakan langsung, Timotius begini. Tapi kalau ke Titus dia langsung, tapi ke Timotius itu perlu dikuatin terus-menerus. Perhatiin kata-kata tulisan Rasul Paulus. Timotius, jangan orang memandang kamu rendah karena usiamu muda. Nah Timotius mungkin karena masih muda, orang yang digembalakan lebih tua dari dia bisa menjadi ancaman tersendiri. Paulus bilang, jangan kamu merasa rendah karena usiamu muda. Justru jadi teladan. Dan bahkan Paulus pun menasihati dia. Timotius, jangan lupa pakai itu karuniamu. Nasihat-nasihat Rasul Paulus tuh untuk menguatkan Timotius. Karena Timotius ini memang perlu begitu. Perlu dikuatkan. Tetapi yang indah adalah didikan atau legacy rohani. Warisan rohani yang diwariskan nenek sekaligus ke mamanya. Walaupun tidak berada dalam keluarga yang ideal, papanya orang Yunani, bukan penyembah atau takut akan Allah, tapi tidak menghalangi untuk memberikan warisan rohani. Saya juga mengencourage Bapak Ibu, mungkin kondisimu tidak ideal. Tapi pikirkanlah untuk mewariskan warisan rohani, bukan harta benda. Mungkin kita nggak banyak punya harta benda. Tapi wariskan sesuatu nilai-nilai, karakter, kebenaran firman Tuhan yang itu menjadi kekayaan rohani keturunan kita. Dan Timotius ini menghadapi tantangan. Dari situ kita nampak, kelihatan betul siapa Timotius yang dibesarkan walaupun dalam kondisi keluarga yang tidak ideal. Tetapi kebenaran firman Tuhan, iman yang nampak dalam diri Timotius itu kelihatan sekali pada waktu dan masa-masa pengembalaannya. Timotius muda ini harus berhadapan dengan penganiayaan. Saya bacakan di bagian firman Tuhan pasal 3
ayat 1-9 dikatakan begini. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iman yang ditanamkan oleh nenek dan ibunya nampak kokoh. Tidak bergoncang walaupun harus menghadapi penganiayaan. Berapa banyak hari-hari ini anak-anak muda khususnya tergoncang imannya. Mempertanyakan Allah itu ada enggak? Mempertanyakan benar tidak Tuhan itu melakukan mujizat dan keajaiban. Sehingga banyak anak-anak muda saat ini penting Bapak Ibu saya mengencourage didik anak-anak kita. Tidak harus kita sekolah kitab. Dengan kita membaca, damping baca firman Tuhan. Itu firman itu punya kuasa. Memberi makan rohani. Dan anak-anak dari kecil yang tidak didik firman Tuhan. Kemungkinan besar, pada waktu besar. Ateis itu tidak langsung ateis anak-anak itu. Dari gnostik dulu. Meragukan Tuhan. Ngaku Kristen tapi sebenarnya ragu-ragu. Tuhan ada enggak? Kalau mereka tidak menemukan jawaban seperti yang mereka pikirkan. Mereka akan jadi ateis. Berapa banyak saat ini generasi milenial maksud saya. Mereka menjadi seperti itu. Karena ada banyak pertanyaan yang sebenarnya kita perlu menyampaikan jawabannya. Walaupun tidak semua ada jawabannya. At least anak-anak kalau dari kecil terdidik baik dengan firman Tuhan. Iman itu akan kokoh. Saya senang. Biasanya orang-orang dari Katolik itu selalu bilang begini. Berikan anak-anakmu kepada kami. 7 tahun boleh kamu ambil. Kenapa? Mereka tahu persis. Mendidik dari sejak kecil. Kasih firman Tuhan. Kasih kebenaran semua dogma-dogmanya. Nempel, lekat. Nah kalau anak-anak dari sekolah minggu. Dari kecil. Nanti besar-besarnya mungkin nyimpang. Kita bisa nyimpang. Tapi kadang-kadang Roh Kudus akan ingatkan. Ada lagu-lagu sekolah minggu mulai muncul. Ada kata-kata guru sekolah minggu mulai muncul. Nah Bapak Ibu ini Timotius tengah-tengah penganiayaan. Dia kokoh. Dikatakan Rasul Paulus engkau telah ikut menderita. Dia gak meninggalkan pelayanan. Berapa banyak hari-hari ini banyak orang meninggalkan pelayanan. Dan bahkan ada survei pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan meninggalkan pelayanan. Dengan berbagai macam alasan. Sangat tinggi. Penderitaan, pergumulan kadang-kadang membuat kita bisa meninggalkan pelayanan juga. Dan Timotius ini juga menghadapi bukan hanya penganiayaan tetapi dalam penggembalaannya dia mengalami kesesatan. Hari-hari ini banyak berbagai macam angin pengajaran. Betapa pentingnya kita naruh pondasi yang kokoh kepada keturunan kita. Spiritual legacy. Warisan rohani yang mungkin kita tidak akan pernah menyesalinya. Ngalami kesesatan, pasal 3:13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Hari-hari ini berbagai macam angin pengajaran. Saya pun juga banyak ditanyain. Bukan hanya orang lain, anak saya pun juga tanya. Pertanyaannya sederhana-sederhana sih. Tapi menarik dan saya tidak menertawakan. Anak saya tanya begini, anak saya udah mahasiswa. Tanya gini, Mam, kenapa Tuhan Yesus itu kok putih? Kenapa kok Tuhan Yesus tidak hitam kayak orang Afrika? Nah kita nggak bisa bilang ya udah itu gambarnya putih, nggak bisa bilang begitu juga. Saya bawa dia kepada kelahiran secara jasmani di daerah mana? Saya jelasin begitu. Ketika saya tanya ngobrol dengan dia ngerti. Oh iya paham. Dan gambar-gambar yang kamu lihat itu sebenarnya adalah tafsiran dari sesuatu yang orang ingin memunculkan ada gambaran secara visualnya. Menarik Pak Ibu, kalau bicara dengan anak-anak milenial kita nggak bisa bilang gini, pokoknya percaya. Dulu kita bisa gitu. Saya dulu kalau tanya ke pendeta saya, pokoknya percaya. Karena kalau kita banyak tanya dianggap sesat. Padahal anak-anak itu haus dengan jawaban-jawaban. Bagian firman Tuhan yang selanjutnya 2 Timotius 3 ayat 14-17. Saya bacakan yang ayat 14. But as for you, continue in what you have learned. Kata Alkitab bilang begini. Kamu nih Timotius, lanjutkan apa yang kamu telah pelajari. You have learned. Berarti Timotius itu mempelajarinya bukan baru. Sudah pernah mempelajarinya.
kita akan lihat beberapa hal bagaimana kita ini memberikan warisan rohani. Kalau anak-anak bapak dan ibu, putra-putri bapak ibu sudah besar-besar, jangan menyesal. Tetap kita bisa ingatkan dengan kirimin firman Tuhan. Kalau mereka sudah kuliah, sudah menikah, kalau masih kuliah, sekolah, tinggal dengan bapak ibu, ayo bapak ibu, mulai dari sekarang. Ajak anakmu. Dalam kondisi pandemi ini, sebenarnya ini waktu yang baik, ini momentum yang baik. Dan memang saya memahami, khususnya punya anak-anak kecil, banyak orang tua sedang berkeluh kesah, kelelahan luar biasa. Karena fungsinya bukan hanya, kalau dulu sekolah, anak-anak sekolah kita taruh aja di situ, kita pokoknya taunya guru yang ngajarin. Sekarang orang tua harus dampingi anak-anak, jadi istilahnya jadi homeschooling. Nah ini homeschooling dadakan, kalau dari awal memang sengaja homeschooling mungkin gak kaget. Tapi ini kan tidak disengaja, sesuatu terpaksa. Sehingga banyak orang tua jadi kelabakan, emosional. Dan akhirnya ada banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Bapak dan Ibu, justru harusnya kita melihatnya adalah ini cara Allah. Bukankah Ulangan 6 berkata, ajarkanlah pada waktu berulang-ulang, pada waktu duduk, berdiri, berbaring, pada waktu makan. Shema, tanggung jawab pendidikan khususnya rohani itu ada di tangan orang tua. Kita nggak bisa serahkan ke gereja. Pokoknya anakku sekolah minggu sudah selesai. Kalau anakku nggak karu-karuan salahkan guru sekolah minggu atau gereja. Bukan juga. Kita juga tidak bisa menyerahkan kepada sekolah. Ada pelajaran agama kan pasti dia ngerti. Enggak juga. Jadi harusnya kita melihat pandemi ini adalah sisi positifnya adalah cara Allah. Anak-anak dikembalikan kepada orang tua. Orang tua harus melihat bahwa Tuhan ini bukan beban. Ini justru kalau tidak begini kita akan kehilangan anak-anak kita. Kita akan kehilangan, kita pikir kalau anak-anak kita setiap minggu ke gereja gak mungkin hilang. Bisa dalam perjalanan hidupnya bimbang. Satu kali saya juga pernah ditanya begini. Satu anak bilang begini bahwa dia ini sebenarnya ini tidak real. Kayak Matrix, kalau pernah nonton film Matrix ya. Ini gak real, semua yang aku hadapi gak real. Bapak dan Ibu, kita bisa kehilangan anak-anak kita, mungkin juga cucu-cucu kita. Nah balik ke bagian firman Tuhan nih, spiritual legacy. Memberikan warisan rohani. Hal sederhana yang kita bisa kerjakan. Kalau putra dan putri Bapak Ibu sudah dewasa, belum terlambat juga. Kalau masih ada di rumah, ajak mereka. Engkau bapak-bapak jangan malu. Karena saya sering kali melihat bapak-bapak kadang-kadang terintimidasi. Takut gak bisa dan itu. Hal sederhana saja Bapak Ibu. Rubah aja. Kalau gak suka baca Alkitab, izinkan anak-anakmu bisa ngelihat engkau baca Alkitab. Doa. Ajak anak-anak dalam kondisi begini tetap melekat. Saya justru dalam kondisi saat ini mudah membawa anak-anak untuk semakin dekat pada Tuhan. Walaupun kami punya rutin setiap malam kami pasti doa bersama. Itu rutin. Tapi justru saya melihat kondisi begini. Contohnya anak saya di Aussie saya bilang Rel. Nempel sama Tuhan Rel. Kondisi pandemi lockdown. Pada waktu lockdown kapan lalu sekarang sudah mulai dia bisa beraktivitas. Sementara saya banyak melihat berita jobless di Sydney dan lain sebagainya. Rel nempel lo sama Tuhan. Rel nempel aja. Kalau kamu nempel tetaplah berharap rel mujizat Tuhan. Dan dia saat ini ditopang oleh tangan Tuhan. Walaupun dia lulus sebagai arsitek di Sydney. Tapi dia saat ini dalam kondisi saat ini dia ada kerjaan di toko kacamata. Setiap hari enggak kerja, seminggu paling 1 kali 2 kali. Tapi saya bilang rel itu mujizat. Kamu ditopang oleh Tuhan. Dia bilang iya mam. Iya, justru kesempatan untuk menceritakan Allah yang menopang kita. Allah yang luar biasa yang itu menolong kita. Saya akan bacakan di bagian firman Tuhan yang saya baca tadi dalam bahasa Indonesianya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Telah engkau terima. Bapak dan Ibu,
Jangan pernah kita merasa rugi kalau engkau pernah mewariskan hal yang rohani dan melihat kok kenapa anakku sekarang begini. Kalau dulu engkau rajin ngasih firman Tuhan, bawa anak-anak dalam doa, apakah anak-anak pada besar bisa nyimpang jauh dari Tuhan? Sangat bisa. Tapi yakinlah dan percayalah, kalau anak-anak kita pernah mengalami satu fase born again, lahir baru, sungguh-sungguh ikut Tuhan, tenang saja. Ada waktunya tangan Tuhan akan membawa mereka balik kembali. Anak kita yang sudah ada di tangan Tuhan aman. Doakan saja, doakan. Kalaupun mereka kemudian satu kali hilang. Saya ingat adik saya. Adik saya yang paling kecil itu ada di luar pulau di Sumatera. Satu kali dia mau nikah. Terus dia tunjukkan jodoh pasangannya. Terus kami bilang tunda dulu, jangan buru-buru. Karena pasanganmu ini belum dalam Tuhan, bla bla bla, kami jelasin dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu ya, kadang-kadang anak muda dan kami sudah nggak punya orang tua dan saya wakilnya. Kadang-kadang orang sudah ngebet itu, semua nasihat yang baik itu kayak salah semua, yang benar dia. Jadi karena udah ngebet, nikahlah. Dan yang membuat saya hancur hati, adik saya yang dari kecil di sekolah minggu, yang dari kecil dididik mama saya untuk cinta Tuhan, dia nikah secara keyakinan yang lain. Ada sebuah tempat ibadah yang lain. Dia ibadah, aduh hancur hati saya, hancur hati. Di situ saya cuma bilang kepada keluarga yang lain, udah doain saja. Dia sudah pernah menjadi milik Tuhan. Dan apa yang sudah menjadi milik Tuhan tidak mungkin dibuangnya. Apa yang ada di tangan Allah Bapa, dia punya banyak cara untuk mengambil apa yang jadi miliknya. Pasti aman. Kami doa satu kali, saya percepat saja ya kisahnya. Satu kali adik saya ini kecelakaan. Dia naik mobil, mobilnya ketabrak, kecelakaan besar, mobilnya hancur, ringsek. Dan luar biasanya, ini anak gak apa-apa, gak ada yang luka. Disitulah saya bilang happy, namanya happy itu pertolongan Tuhan. Dan sampai hari ini dia berkata satu waktu dia kemudian balik pada Tuhan dan dia bilang begini, saya tidak mungkin akan meninggalkan Yesus lagi. Hal seperti ini menjadi turning point-nya. Jadi ketika misal ada anak-anak kita sudah menghilang, jangan takut untuk terus mendoakan, doain terus. Tuhan lebih menghendaki orang-orang berbalik datang kepadanya. Bagaimana sih tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan? Dua saja yang saya mau sharingkan dengan cepat. Kata Alkitab dikatakan begini, ingatlah juga di 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ternyata Timotius ini dari sejak kecil. Bahasa Indonesia memang dari kecil, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dari from childhood. Kalau diterjemahan dari bagian yang lain berkata from infancy, dari bayi. Banyak orang tua berpikir bayi-bayi gak mungkin ngerti firman Tuhan. Saya lakukan itu dari sejak anak-anak saya bayi, bahkan dari dalam kandungan. Saya suka bilang anak saya dalam kandungan, kamu ini dan ini. Dan pada waktu dia lahir, saya sebut namanya, kamu tahu namamu ini artinya ini. Dan kamu ada blessing dari Tuhan. Saya perkataan firman Tuhan, mungkin secara konsep, secara hikmat, badani mungkin gak paham. Tapi saya yakin manusia rohnya mendengarnya. Dari sejak kecil saya kasih firman Tuhan. Timotius ini from infancy, dari bayi. Bapak ibu yang pasangan muda, yang belum punya anak ataupun yang mau punya anak yang masih kecil-kecil. Anak-anakmu jangan dikasih terus video game. Jangan terus dikasih, oh supaya gak rewel dah kasih ini aja. Jangan. Kasih firman Tuhan. Dan kau gak akan pernah nyesal. Dari sejak kecil kata Alkitab, dari sejak bayi. Satu cerita lagi sebelum saya mengakhiri bagian ini dengan satu bagian firman Tuhan. Mungkin kalau saya sebutkan satu nama ini gak banyak orang tahu, namanya Tan Chinyo. Pas apa itu ya, tetanggaku bukan gak tahu. Saya juga gak kenal sebenarnya Tan Chinyo. Tapi kalau saya sebutkan nama beberapa putra-putranya, mungkin kita jadi tahu, oh itu. Kalau saya sebutkan Solomon Tong, Caleb Tong, Stephen Tong. At least paling tidak kita pernah dengar. Oh iya sih, apa hubungannya? Tan Chinyo adalah ibunya. Dan ibu ini ibu yang sederhana. Dulunya bukan pengikut Kristus juga. Dia menjadi pengikut Kristus secara singkat saja
Karena dia ngelihat doa-doa orang Kristen yang sederhana. Dan dia didik anak-anaknya untuk berdoa dan datang pada Tuhan dan lain sebagainya. Didik dengan sangat keras. Dan mama ini tadi dengan anak-anak yang banyak. Sementara waktu ditinggal meninggal suaminya. Dia usianya masih belia juga sekitar 30-an. Dia berpikir gimana caranya menghidupi anak-anaknya. Gimana caranya. Tetapi ibu ini selalu membawa masalah kepada Tuhan dalam doa. Anak-anaknya ngelihat itu. Makanya ini diceritakan oleh anak-anaknya juga. Waktu dibawa balik ke Indonesia. Ibu ini dalam satu doanya bilang begini. Lord, Tuhan katanya. My little ones, anak-anakku. Bagaimana how they depend on me. Bagaimana mereka bergantung kepadaku. Tolong aku Tuhan. Sebagaimana anak-anak itu juga percaya padaku. Jadi ibu ini sederhana bilang begini. Enggak, bukan lulusan sekolah teologi ya. Ibu yang sederhana. Tapi membesarkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ibu yang sederhana. Dalam kesederhanaannya dia doa, Tuhan, Lord, my little ones, anak-anakku, how they depend on me. Help me to trust you as much as they trust me. Tolong saya mempercayai engkau. Seperti anak-anakku juga percaya kepadaku. Sederhana. Tapi ibu sederhana ini kita tahu anak-anaknya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Bapak dan ibu, walaupun ada di antara bapak yang belum menikah, pikirkanlah warisan rohani apa yang engkau akan tinggalkan. Tidak harus punya anak dulu baru memikirkan warisan rohani. Warisan rohani itu bukan semata-mata kepada anak. Pada keluargamu, pada komunitasmu. Kalau kita mati apa yang orang ingin kenang pada kita? Apakah orang bertepuk tangan, oh syukur ya dia mati, untung dia cepetan mati. Atau banyak orang menangisi kita. Bagian yang kedua, yang terakhir. Tadi yang pertama gimana sih membangun kehidupan rohani? Yang pertama bangun dari sejak kecil. Kalau udah terlambat nih Bu, bagaimana nih anak udah besar? Jangan juga kita tidak melakukan apapun. Kalau anak udah pada menikah, doain terus pernikahan mereka. Kita juga punya akses kepada cucu-cucu kita. Kasih kebenaran firman Tuhan. Jangan kita cerita yang enggak. Kasih firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Wah generasi anak-anak sekarang gak takut Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memberikan firman Tuhan. Kalau dari kecil, makanya saya berpikir ya. Kalau dari sekolah-sekolah, dari anak-anak dari kecil kita kasih doktrin-doktrin yang benar. Kalau besar gak mudah digoyangkan. Karena anak-anak kita dari kecil kita gak pernah kasih doktrin. Salvation, keselamatan oleh karena iman pada Kristus Yesus. Karena kita yakin percaya kita dipilih oleh Tuhan. Darah Kristus menebus kita. Kalau itu kokoh kita tahu anak kita tumbuh gak akan goyang. Hal sederhana-sederhana aja Bapak Ibu. Maka di gereja kita kan ada dasar kekristenan. Jadi dorong anak-anak kita. Saya bersyukur anak-anak kami ini memutuskan sendiri ikut DK. Yang terakhir yang kedua. Di bagian 2 Timotius 3, 15, 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang kedua, firman Tuhan yang kita ajarkan, kita percaya firman Allah punya kuasa untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, firman yang kita ajarkan berulang-ulang itu satu kali tumbuh dalam diri anak-anak kita dan kita percaya, membangkitkan iman percayanya. Dan kemudian dia akan datang pada Kristus secara pribadi. Doa saya Bapak Ibu semua hari ini, jangan disibukkan dengan sesuatu yang sepertinya memang penting, tetapi ada yang penting. Warisan rohani yang perlu kita tinggalkan. Kita semua pasti mati kok, pasti mati. Tapi tanda apa? Jejak apa yang kita akan tinggalkan? Tidak harus menikah dulu kita bisa leaving the mark. Bisa meninggalkan jejak. Tapi izinkan saat ini. Mungkin orang akan mengenang kita. Aku bersyukur kenal dia. Gara-gara dia aku kenal Kristus Yesus. Ajak banyak sebanyak mungkin orang. Bagaimana orang mengenal kita.
Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Kita bisa memikirkan warisan rohani apa yang akan kita tinggalkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kalau hari ini kami masih diberi kesempatan mendengar firman Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau ingin berbicara melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami memikirkan, karena setiap kami pasti mati. Mati ada sebuah keniscayaan, kepastian. Namun izinkan kami berpikir banyak. Kami tidak ingin mengakhiri dengan begitu saja. Tetapi kami ingin meninggalkan warisan rohani. Tidak harus menikah dan punya anak dulu. Kami bisa memberikan warisan rohani. Saat inilah Tuhan waktu yang baik. Di masa-masa kami, masa pandemi ini. Justru waktu di mana kami mempertebal manusia batiniah kami untuk semakin dekat pada Tuhan. Berpikir ulang. Meredefinisi lagi apa itu kehidupan. Memikirkan kembali kenapa Allah izinkan aku ada di muka bumi. Untuk purpose apa? Supaya berbicaralah kepada masing-masing kami. Berkati setiap keluarga-keluarga, rumah tangga. Mungkin ada orang tua yang hari-hari Tuhan sangat sedih karena anaknya terhilang. Dan tidak pernah lagi mau datang pada Kristus Yesus. Kami berdoa saat itu Tuhan, minta anugerah-Mu. Tangan-Mu yang luar biasa menarik kembali. Engkau terlalu Tuhan luar biasa. Tangan-Mu terlalu luar biasa untuk melakukan keajaiban dan keajaiban. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami menaikkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Kristus Yesus, Allah yang luar biasa. Kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, pikiran dibukakan, dan kita siap melakukan untuk menjadi seperti Kristus. Berikutnya sebagai rasa syukur, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan saudara bisa lakukan dengan cara melihat di barcode QR atau kirim melewat nomor rekening gereja. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu baik. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Bahkan Engkau sudah memberikan kami hidup yang penuh kebahagiaan dan kecukupan. Sebagai rasa syukur Tuhan, kami memberikan persembahan yang pantas, yang berkenan kepadamu. Dan kami memberikan persembahan ini dengan sukacita karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dan kuduskan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami percaya Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah online ini, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja dengan cara khusus para teenager, ikuti ibadah online Image Teens setiap hari Sabtu pukul 6 sore melalui channel YouTube Image Teens Samarinda. Ibadah Star Kids dapat diikuti melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 siang. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Louis. Doa Deeper dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Selama Doa Deeper, Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda untuk didoakan dalam Doa Deeper. Dalam ibadah online tanggal 4 Oktober akan diadakan perjamuan kudus. Teknik perjamuan kudus akan diinformasikan lebih lanjut. Jangan lupa untuk tetap terkoneksi dengan MDC Samarinda. Anda bisa follow dan subscribe ke media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, maupun aplikasi MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya.